Oh ya Pak, ini tujuan penerapan dari pembelajaran demokrasi di sekolah, apalagi di tahap SD ya Pak ya. Ini kira-kira apa Bapak? Pertama, ketika dia mengadakan sosialisasi visi dan misi itu, yang salah satunya tim dari mereka itu jangan sampai itu nanti ada sogok menyogok, itu salah satunya. Iya oke. Lalu Pak ada lagi Pak mungkin. Walaupun itu pakai permen Mbak, kita tidak perbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan yang indah dan luar biasa, ini keren banget loh teman-teman pemilih semuanya. Jumpa lagi di podcast Sedudol segmen edukasi demokrasi, di mana lagi kalau bukan di KPU Kabupaten Nganjuk. Luar biasa sekali. Teman-teman pemilih semuanya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Bella Anggraini, host podcast di podcast Sedudol segmen edukasi demokrasi di KPU Kabupaten Nganjuk. Nah, teman-teman pemilih semuanya, tak kalah hebat dan luar biasa. Kali ini kita akan berbincang-bincang ria, akan berbagi pengalaman dengan beliau yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan kepala sekolah dari SD Aisyah Nganjuk, luar biasa, yaitu Pak Aan Haryanto, SPDI. Beliau ini menjabat sebagai kepala sekolah di SD Aisyah Nganjuk ini selama 2 periode, yaitu dari tahun 2019 hingga nantinya tahun 2028. Luar biasa. Selamat pagi Pak Aan. Iya, selamat pagi Mbak. Saya panggilnya Pak Aan saja nggih Pak. Boleh. Iya. Pak Aan ini bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat, luar biasa teman-teman pemilih semuanya. Nah teman-teman pemilih semuanya, ini nanti kita akan gini Pak, membahas mengenai pembelajaran demokrasi sejak SD Pak. Ini menarik sekali Pak ya, belajar demokrasi dari SD, dari sejak dini Pak, luar biasa. Pak Aan, kalau misalnya kita bicara mengenai demokrasi sejak SD ini bagaimana Pak dengan di Aisyah, di SD Aisyah ini apakah sudah diterapkan apa belum Pak mengenai demokrasi ini Pak? Iya, terima kasih Mbak sebelumnya. Kalau untuk di SD Aisyah memang kita sudah memberikan gambaran-gambaran pembelajaran untuk anak-anak kita yang ada di SD Aisyah. Tentu kami juga menyiapkan jalur yang pertama itu adalah jalur pembelajaran melalui di lingkungan kelas. Di lingkungan kelas Pak? Ya, wah lingkungan luar kelas biasa. sudah kita berikan pembelajaran demokrasi untuk anak-anak kita. Terus yang kedua adalah ketika kita sudah mengadakan di lingkungan kelas, tentunya pembelajaran juga ada pembelajaran demokrasi juga di situ. Jadi sudah tertuang di dalam ini ya Pak ya, materi silabus dari buku pembelajaran dari anak-anak SD ini Pak? Iya, kalau secara khusus memang kita sudah tertuang karena memang di kurikulum Merdeka ini sudah ada P5 juga. Itu adalah tertuang apa dalam Pak P5 itu? P5 itu adalah pembelajaran berbasis Pancasila. Oh, pembelajaran berbasis Pancasila. Oke, luar biasa Pak. Lalu Pak? Nah, yang selanjutnya kita juga mempraktekkan apa yang ada di demokrasi itu. Nah, karena P5 itu juga berbasis proyek, Mbak. Bagaimana Pak itu berbasis proyek? Proyek itu intinya anak-anak itu mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di dalam buku. Nah, itu. Begitu luar biasa ya Pak ya, dari SD Aisyah ini Pak sudah diterapkan sejak dini ya Pak ya. Iya. Lalu begini Pak, untuk penerapannya sehari-hari Pak, ini kan tadi di pembelajaran ya Pak ya. Lalu untuk penerapannya sehari-hari itu bagaimana Bapak? Seperti adanya pemilihan ketua kelas atau adanya musyawarah atau bagaimana? Tetap kita praktekkan Mbak, terutama itu adalah di awal pelajaran baru atau pembelajaran itu insya Allah kita sudah mempraktekkan ketua kelas. Jadi pemilihan ketua kelas ya Pak ya? Iya, pemilihan ketua kelas itu kita sudah praktekkan itu ya. Tentunya kita awali dengan pembelajaran yang ada di buku itu kita sampaikan kepada anak bagaimana cara memilih yang baik dan benar. Juga sama seperti halnya pemilu itu yang kita ajarkan kepada anak-anak. Contoh yang kemarin itu adalah kelas 5. Kelas 5 ya, kenapa Bapak? Kemarin pemilihan IPA, Ikatan Pelajar Aisyah. Tentu juga kami bekerja sama dengan teman-teman KPU yang sudah menjelaskan luar biasa kepada kami sehingga anak-anak paham betul bagaimana pemilihan yang jurdil itu. Maka sudah kita melakukan pembelajaran itu mulai dari teman-teman KPK ini. Jadi teman-teman pemilih semuanya ini luar biasa sekali loh teman-teman pemilih semuanya untuk SD Aisyah ini ya teman-teman. Jadi sudah diterapkan dari kelas 1 bahkan Pak ya ini?
Ya. mengenai pembelajaran demokrasi ini kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 6. Tapi luar yang biasa. kita fokuskan memang di dalam buku itu P5 itu biasanya kelas atas Mbak, mulai kelas 4, 5 dan 6. Ada cerita seru nggak Pak ini mengenai demokrasi di SD Aisyah ini Pak, pembelajaran di SD Aisyah ini Pak? Biasanya begini Pak, saat pemilihan ketua kelas atau bagaimana itu ini ada banyak cerita lucu Pak dari murid-muridnya ini biasanya. Iya, ya tentu Mbak. Jadi ketika kita adakan pemilihan itu, yang terutama seru itu adalah ketika dia menyampaikan visi dan misi. Nah, visi dan misi untuk teman-teman yang ada di sana. Terutama kemarin itu setelah diberikan pembelajaran dari teman-teman KPU itu, Masya Allah, ketika anak-anak membuat visi dan misi itu sangat luar biasa, sehingga anak-anak ini bisa menyedot perhatian dari adik-adiknya kelas 1 sampai kelas 4. Kelas 4. Ya, kelas 4. Karena yang kemarin ada pemilihan itu adalah kelas 5, Mbak. Kelas 5. Iya. Oke Pak, untuk pemilihan ketua kelas itu biasanya dilaksanakan kapan Pak? Di awal tahun ajaran baru. Ajaran baru ya Pak ya? Kalau itu memang sudah dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh begitu ya Pak. Biasanya muridnya Pak, satu kelas itu berapa muridnya Pak? Kalau satu kelas kita 28. 28 per kelas 1 sampai kelas 6 atau random Pak, ini kelas 1-nya ada yang 28, terus kelas 2-nya ada yang 35 bahkan seperti itu. Bagaimana Bapak? Ya, sekarang kita dari dinas juga penentuannya 28 Mbak, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Iya. Oke, luar biasa ya SD Aisyah ini. Penerapan demokrasi sejak dini pembelajarannya ya Pak ya. Oh ya Pak, ini tujuan penerapan dari pembelajaran demokrasi di sekolah apalagi di tahap SD ya Pak ya. Ini kira-kira apa Bapak? Tujuan utama adalah yang salah satunya itu kita tahu anak-anak bagaimana cara pemilihan dengan jujur dan adil. Yang kedua, memang kita sudah mengajarkan anak-anak untuk pemberantasan korupsi, terutama yang kemarin kita sampaikan di pemilu raya, yaitu pemilihan IPA itu, Ikatan Pelajar Aisyah itu yang paling pertama ketika dia mengadakan sosialisasi visi dan misi itu, yang salah satunya tim dari mereka itu jangan sampai itu nanti ada sogok menyogok, itu salah satunya. Iya oke. Lalu Pak ada lagi Pak mungkin. Walaupun itu pakai permen Mbak, kita tidak perbolehkan. Dari sejak dini, dari SD ya Pak ya. Betul. Biasanya lucu-lucu di anak-anak SD nih Pak. Kalau misalnya ada yang pemilihan ketua kelas Pak, ini aku mau nyogok aja deh pakai permen yang tadi diceritakan sama Pak Aan ini. Luar biasa ya Pak Aan. Pak Aan ini tadi kan sudah berbincang-bincang ya mengenai demokrasi, pembelajaran demokrasi sejak SD ini Pak ya. Lalu ada enggak Pak pesan Bapak untuk sekarang ini kan murid-muridnya Bapak sedang memantau, biasanya melihat wah mungkin ada yang pesan disampaikan Pak untuk murid-murid di SD Aisyah ini Pak. Ya, tentunya dengan adanya pemilihan kemarin dan juga sosialisasi dari teman-teman KPU ini, supaya yang salah satunya nanti jadilah kalian anak-anakku pemimpin yang luar biasa. Yang pertama salah satunya adalah kejujuran, itu adalah tonggak utama kesuksesan. Luar biasa itu ya Pak ya. Paling terpenting ya. Luar biasa. Pak An, terima kasih banyak ya Pak An sudah disempatkan waktunya. Beliau ini sibuk sekali loh. Teman-teman pemilih semuanya, beliau ini kepala sekolah ya Pak ya, dari 2019 sampai nanti 2028 ya Pak ya, luar biasa. Ini Pak, kalau misalnya saya bisa menyimpulkan sedikit ya daripada yang sudah dijelaskan dari Pak Aan tadi mengenai pembelajaran demokrasi di SD Aisyah Nganjuk ini, yaitu begini Pak, pembelajaran demokrasi sejak sekolah dasar itu merupakan fondasi paling penting, benar ya Pak ya, dalam membentuk karakter, apalagi karakter anak ya Pak ya, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, aktif, menghargai perbedaan, seperti adanya kegiatan pemilihan ketua kelas tadi, adanya musyawarah dan lain sebagainya. Ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Aan tadi, teman-teman pemilih semuanya. Nah, dengan pembiasaan tersebut, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai teori Pak ya, tapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini tentu saja selaras ya Pak ya dengan Pancasila, yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia ini. Begitu ya Pak ya. Oke, luar biasa teman-teman pemilih semuanya. Oh ya teman-teman pemilih semuanya yang saat ini masih stay tune untuk memantau sosial media KPU Kabupaten Nganjuk, jangan lupa untuk like, komen dan juga share ya teman-teman pemilih semuanya, karena hanya di kanal
YouTube-nya KPU Kabupaten Nganjuk akan memaparkan materi yang sangat luar biasa yang tentunya akan bermanfaat untuk kita semuanya. Oh ya Pak Aan, ini nanti sebelum saya tutup saya boleh pantun ya Pak ya? Boleh. Dibilang cakep Nanti, ya nih. iya, bilang cakep. Oh ya teman-teman pemilih semuanya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman tim podcast Pak Aan. Ini luar biasa Pak, ini dari lighting, dari editor dan lain sebagainya. Ini kerja kerasnya sangat luar biasa dan patut diapresiasi Pak Aan. Iya, betul. Boleh tepuk tangan Pak untuk teman-teman. Oke, tetap semangat teman-teman. Iya luar biasa. Oke teman-teman pemilih semuanya, saya selaku host podcast di segmen edukasi demokrasi di KPU Kabupaten Nganjuk ini mohon pamit undur diri. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan pantun ya Pak ya. Boleh. Oke, luar biasa. Mentari pagi bersinar terang. Cakep. Cakep. Menyapa bumi penuh harapan. Cakep. Cakep. Teruslah melangkah dan berjuang. Cakep. Cakep. Sampai jumpa di obrolan penuh inspirasi berikutnya kawan. Akhir kata, Oke. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Say hello, wabarakatuh. goodbye. Terima kasih. Ya.